enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya satu buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya teman-teman bisa kukus, rebus, goreng atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman. Meskipun digoreng tanpa minyak, jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya, jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya. Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya. Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya. Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya. Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngeresep banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya. Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh gak usah nambah lauk lain lagi, ini aja udah mantul banget. Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya. Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan. Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja
Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya. Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya. Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin, kemudian masukkan 2 buah tomat, lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya, tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas. Lalu daun bawang kita masukkan juga dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Menu ini terlihat simpel dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap, dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget. Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget. Cara masaknya simple, cepet, bumbunya nggak pakai ribet dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga, kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya, langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong. Oh ya, misalkan teman-teman gak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan, cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia itu gak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang gak digoreng atau gak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi gak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah mateng langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja. Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan. Karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya. Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh.
Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah, boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya. Menu enak, simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya stok terong, bingung mau dimasak apa? Cus merapat, karena hari ini kita mau bagikan 3 menu olahan terong yang enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis, sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya 1 buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya, teman-teman bisa kukus, rebus, goreng, atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman. Meskipun digoreng tanpa minyak, jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya, jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya. Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya. Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya. Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya. Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngeresep banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya. Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh gak usah nambah lauk lain lagi, ini aja udah mantul banget.
Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya. Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan. Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja. Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya. Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya. Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin. Kemudian masukkan 2 buah tomat. Lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya. Tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas. Lalu daun bawang kita masukkan juga dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Menu ini terlihat simple dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap, dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget. Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget. Cara masaknya simple, cepet, bumbunya gak pakai ribet dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga, kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya, langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong. Oh ya, misalkan teman-teman gak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan, cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia itu gak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang gak digoreng atau gak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi gak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan.
Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah matang langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja. Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan. Karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya. Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kalau jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya. Menu enak, simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya stok terong, bingung mau dimasak apa? Cus merapat, karena hari ini kita mau bagikan 3 menu olahan terong yang enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis, sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya 1 buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya teman-teman bisa kukus, rebus, goreng, atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman. Meskipun digoreng tanpa minyak jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya, jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya. Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya. Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya. Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata.
Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya. Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngeresep banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya. Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh gak usah nambah lauk lain lagi, ini aja udah mantul banget. Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya. Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan. Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja. Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya. Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya. Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin. Kemudian masukkan 2 buah tomat. Lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya. Tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas. Lalu daun bawang kita masukkan juga dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Menu ini terlihat simpel dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap, dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget. Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget.
Cara masaknya simple, cepet, bumbunya nggak pakai ribet, dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga, kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya, langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong. Oh ya, misalkan teman-teman gak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan, cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia itu gak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang gak digoreng atau gak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi gak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah mateng langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja. Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan. Karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya. Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kalau jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya. Menu enak, simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya stok terong, bingung mau dimasak apa? Cus merapat, karena hari ini kita mau bagikan 3 menu olahan terong yang enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis, sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya 1 buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya teman-teman bisa kukus, rebus, goreng, atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman. Meskipun digoreng tanpa minyak, jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya, jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya.
Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya. Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut, dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya. Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya. Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngerasa banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya. Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh gak usah nambah lauk lain lagi, ini aja udah mantul banget. Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya. Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan. Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja. Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya. Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya.
Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin, kemudian masukkan 2 buah tomat, lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya, tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas. Lalu daun bawang kita masukkan juga dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Menu ini terlihat simpel dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap, dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget. Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget. Cara masaknya simple, cepet, bumbunya nggak pakai ribet dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga, kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya, langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong. Oh ya, misalkan teman-teman gak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan, cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia itu gak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang gak digoreng atau gak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi gak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah mateng langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja. Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan. Karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya. Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kalau jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya. Menu enak, simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong hari ini?
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya stok terong, bingung mau dimasak apa? Cus merapat karena hari ini kita mau bagikan 3 menu olahan terong yang enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya 1 buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya teman-teman bisa kukus, rebus, goreng, atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman. Meskipun digoreng tanpa minyak, jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya, jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya. Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya. Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya. Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya. Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngeresep banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya. Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh gak usah nambah lauk lain lagi, ini aja udah mantul banget. Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya. Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan.
Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja. Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya. Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya. Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin. Kemudian masukkan 2 buah tomat. Lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya. Tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas. Lalu daun bawang kita masukkan juga, dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Menu ini terlihat simpel dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap, dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget. Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget. Cara masaknya simple, cepet, bumbunya nggak pakai ribet, dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga, kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya, langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong. Oh ya, misalkan teman-teman gak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan, cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia itu gak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang gak digoreng atau gak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi gak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah mateng langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja. Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan. Karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya. Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi.
Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kalau jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya. Menu enak, simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya stok terong, bingung mau dimasak apa? Cus merapat, karena hari ini kita mau bagikan 3 menu olahan terong yang enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis, sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya 1 buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya teman-teman bisa kukus, rebus, goreng, atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman. Meskipun digoreng tanpa minyak, jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya, jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya. Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya. Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut, dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya. Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya. Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngeresep banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya.
Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh gak usah nambah lauk lain lagi, ini aja udah mantul banget. Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya. Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan. Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja. Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya. Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya. Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin. Kemudian masukkan 2 buah tomat. Lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya. Tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas. Lalu daun bawang kita masukkan juga, dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Menu ini terlihat simpel dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap, dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget. Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget. Cara masaknya simple, cepet, bumbunya gak pakai ribet, dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga. Kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya. Langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong. Oh ya, misalkan teman-teman gak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan. Cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia itu gak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang gak digoreng atau gak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi gak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya.
Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah mateng langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja. Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan. Karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya. Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kalau jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya. Menu enak, simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya stok terong, bingung mau dimasak apa? Cus merapat, karena hari ini kita mau bagikan 3 menu olahan terong yang enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis, sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya 1 buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya teman-teman bisa kukus, rebus, goreng, atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman. Meskipun digoreng tanpa minyak jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya, jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya. Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya. Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya.
Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya. Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngerasa banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya. Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh gak usah nambah lauk lain lagi, ini aja udah mantul banget. Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya. Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan. Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja. Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya. Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya. Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin. Kemudian masukkan 2 buah tomat. Lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya. Tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas. Lalu daun bawang kita masukkan juga dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Menu ini terlihat simple dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap, dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget.
Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget. Cara masaknya simple, cepet, bumbunya nggak pakai ribet dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga, kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya, langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong. Oh ya, misalkan teman-teman gak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan. Cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia itu nggak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang nggak digoreng atau nggak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi nggak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah matang langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja. Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan. Karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya. Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kalau jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya. Menu enak, simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya stok terong, bingung mau dimasak apa? Cus merapat, karena hari ini kita mau bagikan 3 menu olahan terong yang enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis, sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya 1 buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya teman-teman bisa kukus, rebus, goreng, atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman.
Meskipun digoreng tanpa minyak, jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya, jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya. Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya. Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya. Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya. Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngeresep banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya. Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh gak usah nambah lauk lain lagi, ini aja udah mantul banget. Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya. Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan. Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja. Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya.
Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya. Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin. Kemudian masukkan 2 buah tomat, lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya, tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas. Lalu daun bawang kita masukkan juga dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Menu ini terlihat simple dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget. Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget. Cara masaknya simple, cepet, bumbunya nggak pakai ribet dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga, kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya, langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong. Oh ya, misalkan teman-teman gak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan, cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia itu gak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang gak digoreng atau gak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi gak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah mateng langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja. Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan. Karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya. Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya.
Menu enak, simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya stok terong, bingung mau dimasak apa? Cus merapat karena hari ini kita mau bagikan 3 menu olahan terong yang enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya 1 buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya teman-teman bisa kukus, rebus, goreng, atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman. Meskipun digoreng tanpa minyak, jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya. Jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya. Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya. Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya. Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya. Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngerasa banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya. Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh gak usah nambah lauk lain lagi, ini aja udah mantul banget. Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal.
Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng, udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya. Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan. Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja. Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya. Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya. Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin. Kemudian masukkan 2 buah tomat. Lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya. Tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas. Lalu daun bawang kita masukkan juga dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Menu ini terlihat simpel dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap, dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget. Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget. Cara masaknya simple, cepet, bumbunya gak pakai ribet dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga, kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya, langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong. Oh ya, misalkan teman-teman gak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan, cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia itu gak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang gak digoreng atau gak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi gak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah mateng langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja.
Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan, karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya. Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kalau jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya. Menu enak simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya stok terong, bingung mau dimasak apa? Cus merapat, karena hari ini kita mau bagikan 3 menu olahan terong yang enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis, sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya 1 buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya teman-teman bisa kukus, rebus, goreng, atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman. Meskipun digoreng tanpa minyak, jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya, jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya. Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya. Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut, dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya. Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya.
Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngerasa banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya. Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh gak usah nambah lauk lain lagi, ini aja udah mantul banget. Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya. Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan. Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja. Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya. Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya. Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin. Kemudian masukkan 2 buah tomat. Lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya. Tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas. Lalu daun bawang kita masukkan juga dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Menu ini terlihat simpel dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap, dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget. Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget. Cara masaknya simple, cepet, bumbunya gak pakai ribet dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga. Kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya. Langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong.
Oh ya, misalkan teman-teman gak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan. Cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia itu nggak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang nggak digoreng atau nggak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi nggak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah mateng langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja. Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan. Karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya. Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kalau jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya. Menu enak, simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya stok terong, bingung mau dimasak apa? Cus merapat, karena hari ini kita mau bagikan 3 menu olahan terong yang enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis, sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya 1 buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya teman-teman bisa kukus, rebus, goreng, atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman. Meskipun digoreng tanpa minyak jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya, jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya. Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya.
Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut, dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya. Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya. Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngeresep banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya. Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh gak usah nambah lauk lain lagi, ini aja udah mantul banget. Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya. Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan. Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja. Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya. Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya. Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin. Kemudian masukkan 2 buah tomat. Lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya. Tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas.
Lalu daun bawang kita masukkan juga, dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Menu ini terlihat simpel dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap, dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget. Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget. Cara masaknya simple, cepet, bumbunya nggak pakai ribet, dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga, kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya, langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong. Oh ya, misalkan teman-teman gak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan, cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia itu gak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang gak digoreng atau gak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi gak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah mateng langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja. Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan. Karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya. Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kalau jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya. Menu enak, simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Punya stok terong, bingung mau dimasak apa? Cus merapat karena hari ini kita mau bagikan 3 menu olahan terong yang enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis, sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya satu buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya teman-teman bisa kukus, rebus, goreng, atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman. Meskipun digoreng tanpa minyak, jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya, jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya. Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya. Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut, dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya. Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya. Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngeresep banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya. Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh gak usah nambah lauk lain lagi, ini aja udah mantul banget. Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya. Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan. Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita
kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja. Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya. Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya. Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin. Kemudian masukkan 2 buah tomat. Lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya. Tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas. Lalu daun bawang kita masukkan juga dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Menu ini terlihat simple dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap, dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget. Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget. Cara masaknya simple, cepet, bumbunya gak pakai ribet dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga, kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya, langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong. Oh ya, misalkan teman-teman gak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan, cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia itu gak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang gak digoreng atau gak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi gak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah mateng langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja. Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan. Karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya. Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi.
Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kalau jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya. Menu enak, simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya stok terong, bingung mau dimasak apa? Cus merapat, karena hari ini kita mau bagikan 3 menu olahan terong yang enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis, sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya 1 buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya teman-teman bisa kukus, rebus, goreng, atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman. Meskipun digoreng tanpa minyak, jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya. Jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya. Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya. Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut, dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya. Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya. Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngeresep banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya.
Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh, gak usah nambah lauk lain lagi. Ini aja udah mantul banget. Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut, kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya. Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan. Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja. Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya. Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya. Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin. Kemudian masukkan 2 buah tomat. Lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya. Tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas. Lalu daun bawang kita masukkan juga, dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Menu ini terlihat simpel dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap, dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget. Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget. Cara masaknya simple, cepet, bumbunya gak pakai ribet, dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga. Kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya. Langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong. Oh ya, misalkan teman-teman gak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan. Cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia tuh gak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang gak digoreng atau gak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi gak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya.
Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah mateng langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja. Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan. Karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya. Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kalau jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya. Menu enak, simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya stok terong, bingung mau dimasak apa? Cus merapat, karena hari ini kita mau bagikan 3 menu olahan terong yang enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis, sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya 1 buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya teman-teman bisa kukus, rebus, goreng, atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman. Meskipun digoreng tanpa minyak jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya, jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya. Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya. Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut, dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya.
Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya. Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngeresep banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya. Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh gak usah nambah lauk lain lagi, ini aja udah mantul banget. Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya. Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan. Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja. Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya. Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya. Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin. Kemudian masukkan 2 buah tomat. Lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya. Tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas. Lalu daun bawang kita masukkan juga dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak. Menu ini terlihat simple dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap, dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget.
Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget. Cara masaknya simple, cepet, bumbunya nggak pakai ribet dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga, kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya, langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong. Oh ya, misalkan teman-teman nggak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan. Cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia itu nggak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang nggak digoreng atau nggak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi nggak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah mateng langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja. Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan. Karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya. Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kalau jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya. Menu enak, simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya stok terong, bingung mau dimasak apa? Cus merapat, karena hari ini kita mau bagikan 3 menu olahan terong yang enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis, sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya 1 buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya teman-teman bisa kukus, rebus, goreng, atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman.
Meskipun digoreng tanpa minyak, jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya, jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya. Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya. Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut, dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya. Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya. Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngeresep banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya. Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh gak usah nambah lauk lain lagi, ini aja udah mantul banget. Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya. Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan. Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja. Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya.
Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya. Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin. Kemudian masukkan 2 buah tomat, lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya, tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas. Lalu daun bawang kita masukkan juga dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Menu ini terlihat simpel dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap, dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget. Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget. Cara masaknya simple, cepet, bumbunya gak pakai ribet dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga, kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya, langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong. Oh ya, misalkan teman-teman gak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan, cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia itu gak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang gak digoreng atau gak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi gak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah mateng langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja. Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan. Karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya. Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya.
Menu enak, simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya stok terong, bingung mau dimasak apa? Cus merapat, karena hari ini kita mau bagikan 3 menu olahan terong yang enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis, sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya 1 buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya teman-teman bisa kukus, rebus, goreng, atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman. Meskipun digoreng tanpa minyak, jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya, jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya. Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya. Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya. Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya. Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngeresep banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya. Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh gak usah nambah lauk lain lagi, ini aja udah mantul banget. Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya.
Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan. Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja. Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya. Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya. Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin. Kemudian masukkan 2 buah tomat. Lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya. Tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas. Lalu daun bawang kita masukkan juga, dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Menu ini terlihat simpel dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap, dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget. Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget. Cara masaknya simple, cepet, bumbunya gak pakai ribet, dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga, kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya, langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong. Oh ya, misalkan teman-teman gak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan, cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia itu gak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang gak digoreng atau gak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi gak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah mateng langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja. Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan. Karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya.
Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kalau jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya. Menu enak, simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya stok terong, bingung mau dimasak apa? Cus merapat, karena hari ini kita mau bagikan 3 menu olahan terong yang enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis, sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya 1 buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya teman-teman bisa kukus, rebus, goreng, atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman. Meskipun digoreng tanpa minyak, jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya, jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya. Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya. Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya. Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya.
Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngeresep banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya. Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh gak usah nambah lauk lain lagi, ini aja udah mantul banget. Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya. Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan. Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja. Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya. Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya. Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin. Kemudian masukkan 2 buah tomat. Lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya. Tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas. Lalu daun bawang kita masukkan juga dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Menu ini terlihat simple dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap, dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget. Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget. Cara masaknya simple, cepet, bumbunya nggak pakai ribet dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga, kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya, langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong.
Oh ya, misalkan teman-teman gak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan. Cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia itu nggak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang nggak digoreng atau nggak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi nggak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah matang langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja. Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan. Karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya. Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kalau jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya. Menu enak, simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pasti ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya stok terong, bingung mau dimasak apa? Cus merapat, karena hari ini kita mau bagikan 3 menu olahan terong yang enak dan super nagihin banget. Cara masaknya simple dan pastinya super praktis, sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Kali ini aku pakai ayam setengah kilogram, untuk terongnya 1 buah aja ya. Oke, lanjut untuk ayamnya teman-teman bisa kukus, rebus, goreng, atau bisa ditumis aja ya sampai dia itu warnanya kecoklatan. Nah, sama juga di sini aku tumis juga pakai api kecil atau sedang gitu sampai minyaknya keluar dan warnanya itu cakep gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik biar nanti matangnya itu rata ya teman-teman. Meskipun digoreng tanpa minyak jangan khawatir dia bakal nggak matang karena ini tuh panas ya kompornya, jadi bisa masak ayam sampai dia tuh matang dan wangi pastinya. Oke, hasilnya seperti ini ya, warnanya udah kecoklatan dan itu sebenarnya lunak banget untuk tulang-tulangnya ya. Jadi sangat empuk lah menurut aku dan matang sempurna. Lanjut untuk terongnya tinggal dikupas dan dipotongin kayak gini ya.
Masih pakai minyak ayam tadi, kita goreng terongnya sampai kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini simple banget, ada bawang putih 7 siung, kemudian ada bawang merah dan cabai rawitnya 1 genggam. Oh iya, untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung ya. Lanjut dicop sampai halus, kemudian panaskan minyak sedikit aja atau pakai minyak bekas menggoreng terong tadi ya, atau minyak ayamnya. Lalu tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau suka manis boleh tambahkan gula pasir atau gula merah ya. Kemudian bahan isiannya boleh kita cemplungin lalu aduk-aduk sampai merata. Kalau dirasa terlihat kering, teman-teman boleh tambahkan air ya. Jadi nanti hasilnya tuh nyemek-nyemek dan lebih ngeresap lagi dengan bumbunya. Nah, di sini aku juga tambahin daun bawang ya, 3 batang. Oke, tinggal diaduk merata dan dimasak sampai matang ya. Asli menu ini sederhana tapi menggugah selera banget. Rasanya enak, gurih, pedas, mantul, liti banget ya pokoknya. Kalau udah matang, balado terong dan ayam yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kalau ada yang bertanya apakah ayamnya ini mateng-mateng sayang, karena dia itu tadi kan dimasak sampai warnanya kecoklatan dan saat dibumbuin dia juga ditambahin air. Jadi udah mateng banget ya dan pastinya bumbunya ngeresep banget. Kalau udah matang, menu enak satu ini siap untuk dipindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan ya. Cocok dinikmati anget-anget bareng nasi putih. Udah deh gak usah nambah lauk lain lagi, ini aja udah mantul banget. Oke, kita akan lanjut ke menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan terong. Di sini aku pakai 2 buah. Lanjut kita akan potong-potong terongnya ya. Boleh dikupas tengah-tengah seperti ini. Boleh juga dikupas sampai bersih ya. Sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya gede-gede untuk terongnya ya. Ini terongnya enak banget karena muda ya. Jadi dia tuh nanti manis dan pastinya lebih kenyal. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya ikan bandeng udah dibersihkan fisik dan juga isi perutnya. Untuk bandengnya mau aku goreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan dan matang gitu ya. Jangan lupa saat goreng ikan itu boleh ditaburi dengan tepung terigu atau tepung beras supaya minyak gorengnya itu lebih anteng dan gak meletus-letus ya. Seperti ini bisa dilihat aman sentosa ya. Oke, kalau ikannya udah matang dan berwarna kecoklatan boleh diangkat dan tiriskan. Nah, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya gampang aja. Ada 1 potong jahe, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 10 buah cabai keriting ya. Kita akan chop kasar-kasar atau teman-teman boleh halus aja. Kalau mau lebih halus pakai blender aja ya teman-teman. Di sini aku maunya emang agak kasar gitu, jadi aku pakai chopper. Oke, lanjut panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan harum. Tambahkan serai dan daun jeruk purut ya. Ditumis sampai benar-benar wangi. Oh ya, ada daun salam juga 2 lembar ya. Lanjut, bahannya kita cemplungin yaitu terong. Nah, biar nggak bikin bersin-bersin di sini mau tambahin air gitu ya, secukupnya aja. Kemudian diaduk rata dan dimasak sampai terongnya itu agak layu gitu ya. Di sini aku juga tambahkan garam 1 sendok teh, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau teman-teman suka ada gulanya boleh ditambahin ya. Pakai gula pasir boleh, pakai gula merah juga nggak masalah ya. Oke, kalau udah mendidih, ikan bandengnya boleh kita cemplungin. Kemudian masukkan 2 buah tomat. Lalu di sini karena anak-anak ada yang kurang suka ikan, jadi aku tambahkan telur ceplok 2 butir ya. Tambahkan rawit utuh secukupnya aja untuk gigit-gigitan yang suka pedas.
Lalu daun bawang kita masukkan juga dan terakhir tambahkan 1 saset santan instan. Boleh pakai santan fresh, tinggal sesuaikan dengan selera aja. Udah tinggal diaduk-aduk sampai merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanah. Menu ini terlihat simpel dan murah meriah, padahal aslinya tuh enak banget ya. Semua bahan bisa meresap dengan kuahnya super wangi, sedap, dan mantul banget. Dimakan bareng nasi anget-anget asli bikin ketagihan banget. Oke, kalau udah matang tanak, bandeng terong kuah santan yang super sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli menu ini sederhana tapi beneran menggugah selera banget. Cara masaknya simple, cepet, bumbunya gak pakai ribet dan hasilnya beneran enak banget. Diseruput sampai kuahnya habis, ini super sedap banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga, kali ini masih di olahan terong, tapi aku pakai bahan tambahannya itu tahu ya, langsung aja, tahunya boleh dipotong-potong. Oh ya, misalkan teman-teman gak suka tahunya itu digoreng, boleh pakai mentahan, cuman kalau bisa itu direbus dulu atau dikukus dulu supaya dia itu gak asem ya. Karena tahu sendiri kadang tahu yang gak digoreng atau gak diolah itu kalau dimasak kadang bikin masakan jadi gak enak karena apa? Asem ya atau kecut gitu, jadi kurang mantul. Oke, untuk tahunya di sini mau aku goreng aja setengah matang ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut untuk terongnya kita bisa goreng sebentar aja, jangan terlalu lama biar dia itu nanti nggak lonyot ya. Oke, kalau terongnya udah mateng langsung aja kita angkat dan sisihkan. Nah, untuk bahan selanjutnya aku punya 4 butir telur ya. Langsung aja diceplok-ceplokin kayak gini aja. Kalau mau hasilnya lebih cakep boleh lo pakai cetakan. Karena aku nggak ada cetakan jadi aku ceplok-ceplok asal kayak gini aja ya. Oke, kalau udah matang tinggal angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, dan 15 buah cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh ditambah lagi ya. Lanjut panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa di sini tambahin udang kering ya secukupnya aja, lalu garam 1 sendok teh, kalau jamur 1 sendok teh, kunyit bubuknya aku pakai 1 sendok teh. Kalau misalkan teman-teman maunya ditambahin dengan udang yang fresh atau udang basah boleh banget, menurut aku lebih sedap aja ya. Kemudian tambahkan santan 900 ml untuk kuahnya, lalu kita aduk sampai merata. Nah, biar lebih sedap, di sini aku juga tambahkan 3 batang daun bawang ya. Ini tuh bikin masakan makin sedap dan tampilannya juga makin cakep gitu ya. Oke, kalau udah dimasak sampai tanak dan wangi, kita boleh matikan apinya. Menu enak, simple, terong, telur ceplok, dan juga tahu yang enak banget. Siap untuk disajikan ya, kita pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu olahan terong.